Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, minggu ke-32 ini firman Tuhan menampilkan dua janda miskin yang memberikan persembahan. Tuhan memuji mereka karena mereka memberi dari kekurangannya. Nah, kita akan mencoba memahami ini melalui permenungan lanjut ini. Tetapi saya ingatkan selalu, baca terlebih dahulu sehingga firman Tuhan itu meresap, dan kemudian apa yang saya siapkan dalam renungan ini hanya membantu Anda untuk dapat memahami lebih baik lagi. Ya, mari silakan. Tuhan memberkati Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Mari kita mulai permenungan kita. Kita memasuki minggu ke-32 tahun B. Nah, melalui bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, menceritakan seorang janda miskin dari Sarepta yang murah hati. Ceritanya begini. Nabi Elia yang kelaparan di padang gurun, tak ada makan, tak ada minum. Lalu ia pergi ke sebuah desa Sarepta. Dan dalam perjalanan ke Sarepta dia berjumpa dengan seorang janda miskin yang lagi mencari kayu bakar. Nabi Elia minta sedikit air dan roti padanya. Apa jawaban janda itu? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti lagi padaku secuil pun, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini saya mencari kayu api. Sebentar saya akan membuat roti untukku dan untuk anakku. Eli berkata, buatlah roti. Namun, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil saja. Dan baru setelah itu, buatlah bagimu dan juga bagi anakmu. Janda itu tentu heran sekali. Tapi dia melakukan seperti apa yang dikatakan Nabi. Janda itu dan anaknya bisa makan cukup untuk beberapa waktu lamanya, karena melakukan apa yang Nabi Eli katakan padanya. Tepung dalam tempayannya tidak pernah habis. Begitu pula minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis juga. Wow, ini mujizat luar biasa. Kebaikan dan iman yang Eli tuntut, minta pada perempuan itu luar biasa besar. Dia percaya pada Eli meski dia tidak kenal. Pikirnya, mungkin dia ini seorang nabi, seorang utusan Tuhan. Dengan melihat caranya berkata, meminta. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, janda ini menjadi contoh beriman dan kemurahan hati. Coba, siapa di antara kita dari kekurangannya, dari keterbatasannya, berani dan percaya seperti janda tadi? Janda tadi punya keberanian untuk memikirkan pertama-tama pada Nabi sebelum memikirkan dirinya dan anaknya, meski dia miskin, tidak punya apa-apa. Kebaikan dan kemurahan hatinya mendapat balasan. Gandum dan minyak berkelimpahan, dan dikatakan tidak pernah habis. Cerita ini
memberikan kepada kita sebuah contoh bermurah hati yang menjadi berkat. Kita belajar bagaimana percaya kepada utusan Tuhan, berani melakukan apa yang dikatakannya, dan lihatlah, dia mengalami suatu kemurahan hati Allah melalui nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, seorang janda yang lain yang murah hati yang kita dengarkan dalam Injil, Yesus memperhatikan seorang janda miskin yang pergi ke bait Allah, yang memberi derma. Siapa yang memperhatikan kalau kita beri derma? Tidak ada, bukan? Yesus memperhatikan dengan penuh saksama. Kemudian dia memanggil murid-muridnya. Amin, aku katakan kepadamu, janda miskin ini memberikan jauh lebih besar dari yang lainnya. Tentu saja murid-murid terkejut mendengar kata Yesus. Bagaimana Yesus tahu? Mana mungkin, Guru? Jawab mereka. Janda miskin bisa memberi lebih banyak? Tidak mungkin. Dia kan kekurangan, dia kan miskin. Tidak ada yang bisa diberikannya. Ah, Guru bercanda saja, kata murid-murid. Tidak benar, Guru. Mana ada orang miskin bisa memberi lebih dari yang lainnya? Palingan dia memberikan sedikit saja. Lalu Yesus menjelaskan, semua orang itu memberi dari kelebihannya. Lihat perempuan miskin itu, sudah membungkuk, sudah pakaian tidak bagus, tetapi ia memberi sedikit, tapi dari kekurangannya. Semua yang untuk makan hari itu dia persembahkan kepada Tuhan. Kata-kata Yesus ini tentu menjadi penghiburan bagi kita semua. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita berikan, tetapi dari kemurahan hati kita. Itu yang Tuhan perhatikan. Janda miskin itu memberi dari kemurahan hatinya. Janda miskin ini menjadi contoh dan model yang bisa kita tiru. Memberi dengan kemurahan hati. Kita juga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, diundang untuk memberikan dengan kemurahan hati. Tuhan itu sumber segala-galanya. Tuhan sudah memiliki semuanya. Dia tidak butuh persembahan kita. Dia membutuhkan hati kita yang murah untuk kebaikan komunitas dan sesama kita. Berapa besar pun yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak menambah kemuliaan Tuhan. Namun bila kita memberi kepada Tuhan dengan gembira dan murah hati, nah itu dia. Santo Yakobus katakan begini, anugerah yang paling istimewa datang dari atas, dari Allah Bapa yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Supaya kita dapat menyatu dengannya, kita perlu juga murah hati. Amin, Bapak Ibu? Amin. Nah, Injil hari ini dapat menjadi penghiburan bagi yang tak punya, tetapi yang berusaha dari kekurangannya menolong orang lain. Banyak orang miskin meski tidak punya apa-apa, meski dalam kekurangan, bisa membuat orang lain bahagia. Bukankah kasih Tuhan itu agung? Yesus ingin menyatukan kita dengan Bapanya di surga. Yesus telah memberikan semua yang ia miliki, bahkan seluruh hidupnya.
Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ini kemurahan hati yang luar biasa, yang bisa juga kita tiru. Bukankah dengan menjadi orang Kristen, kita ingin meniru orang yang kita imani, yaitu Kristus? Nah, surat kepada jemaat di Ibrani mengingatkan kita, kurban yang Yesus lakukan sekali untuk selama-lamanya, demi penghapusan dosa-dosa kita. Kemurahan hatinya begitu besar. Ketika kita menerima komuni, kita menerima kasih Tuhan, kita menerima Yesus dalam hidup kita. Dan komunio mendorong kita hidup dalam kasih dan kemurahan hati Tuhan. Memang harta dunia penting, uang penting, kekayaan penting untuk hidup dunia. Tetapi ada yang jauh lebih penting lagi untuk kehidupan kita mendatang, yaitu harta rohani. Harta rohani mempunyai nilai lebih besar dari yang lainnya. Semoga Bapak Ibu dengan contoh dua janda miskin yang memberi dari kekurangannya, memberikan inspirasi kepada kita ketika kita ingin berbuat kebaikan. Bukan yang banyak yang dilihat Tuhan, tetapi dari hati kita yang memberikan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Meskipun kecil, meskipun tidak ada harganya, tetapi bila kita berikan dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan seluruh hati kita, itu dapat membesarkan hati orang lain. Banyak orang yang senantiasa mendapat mujizat dari Tuhan, bukan karena melakukan hal-hal yang besar, tetapi melakukan hal yang kecil dengan memberi sedikit yang ia miliki, tetapi dari kekurangannya. Nah, semoga ini meneguhkan kita dalam penghayatan hidup kita. Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita berikan. Dan itu membutuhkan iman, kepercayaan, dan kesungguhan hati kita. Nah, baca firman Tuhan hari ini dengan seksama. Pahami cerita-cerita yang kita dengarkan dalam kitab suci ini. Dan renungkan. Dan apa yang saya sampaikan ini hanya membantu Anda untuk lebih melihat dengan hati apa yang Tuhan inginkan, rindukan dari kita. Nah, selamat merenungkan. Semoga Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat melimpah karena ketulusan hati kita memberi yang menyenangkan hati Tuhan dan juga yang membahagiakan sesama kita yang lainnya. Terima kasih saudara-saudaraku, Bapak Ibu, anak-anak, kaum muda. Semoga Tuhan selalu memberkati dan memberikan berkat rahmat-Nya untuk kita semua. Salam dari Domus Orationis Arnoldi, Batu. Pater Agus Inyoman Murtike, SPD. Terima kasih. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.